kita menyikapi dengan sabar, maka kita akan diberi hadiah yang luar biasa oleh Sang Maha Pencipta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat bahagia, bertemu dengan saya lagi, Dr. Edi Subagio, dalam Motis, yaitu motivasi dan inspirasi, yang insya Allah bisa bermanfaat untuk sahabat bahagia semua. Sahabat bahagia, dalam kehidupan sehari-hari, kadang kita melihat atau mungkin kita sendiri merasa menjadi orang yang baik. Orang itu ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada siang, ada malam. Ada wanita, ada laki-laki. Jadi Allah ini sudah menciptakan yang seperti ini. Dan Allah akan menguji siapapun umatnya jika dia akan lebih mencintai lagi. Nah, tentang orang baik. Yang dimaksud orang baik ini adalah orang yang tidak pernah justru atau kurang membuat masalah dalam lingkungannya. Itu orang baik. Itu satu. Kedua, orang baik itu suka menolong. Satu, tadi tidak pernah membuat masalah. Kedua, suka menolong. Ketiga, suka bersedekah mungkin ya. Jadi dengan apapun yang mereka miliki. Jadi itu orang baik. Nah, tetapi permasalahannya di lapangan ini kadang-kadang yang membuat stres orang-orang yang mengalami kejadian-kejadian yang di luar dugaan. Apa? Dia merasa, saya merasa itu orang baik, ya. Saya tidak pernah mengganggu orang, saya tidak pernah membuat masalah, saya sudah menolong banyak orang, saya sudah bermanfaat banyak sama orang. Tapi kenapa saya selalu tertimpa nasib buruk, nasib yang celaka, nasib yang tidak baik? Apa itu? Ya bisa karena gangguan pada kita, bisa karena ujian pada kita, bisa cobaan pada kita, bisa pada diri kita sendiri, atau kalau sudah punya keluarga, pada keluarga kita, atau dengan pekerjaan kita. Kita sudah menjadi orang baik, tapi enak-enak bekerja, difitnah orang, difitnah teman. Jadi ini kejadian di lapangan banyak sekali. Sampai-sampai kalau kita merasa jadi orang baik, karena ujian-ujian tadi, cobaan-cobaan tadi, bisa merubah seseorang kalau imannya tidak kuat menjadi orang yang sangat-sangat tidak baik. Justru menjadi lebih jahat dan jahat lagi. Untuk itu kalau mau menjadi orang baik, maka kita harus benar-benar jadi orang baik. Kuatkan imannya dan mengetahui bagaimana sih sebenarnya hidup itu. Jadi hidup itu adalah sudah ada yang ngatur. Yaitu kalau kita mau menjadi orang baik, kita harus sadari bahwa semua yang terjadi pada diri kita itu adalah hanya ujian. Bagaimana dikatakan ujian? Iya, berarti Sang Pencipta tambah cinta sama kita. Dan supaya tambah cinta itu, kita nggak gratis, jadi kita harus diuji dulu. Nah, ingat, kita harus tahu ada rujukannya bahwa Allah menguji, mencoba siapapun umatnya tidak akan melebihi batas kemampuan kita. Jadi kita itu harus tahu hal tersebut. Landasan modalitasnya kita harus tahu bahwa Tuhan Yang Maha Esa itu tidak akan memberikan cobaan melebihi batas kemampuan umatnya. Nah, itu rujukan yang pertama. Rujukan yang kedua adalah kalau kita diuji, ya, kita merasa jadi baik, diuji, dan kita harus sabar. Karena kita harus tahu bahwa kalau kita diuji, berarti Allah semakin cinta pada kita. Ya, itu harus kita ketahui. Untuk itu kita harus sabar dan pandai menyikapi. Memang orang baik itu sering diuji, ya, sering diuji dengan keburukan, kejadian-kejadian yang buruk yang tidak mengenakan. Kadang-kadang sudah baik merasa sudah bekerja, sudah dekat dengan Allah, sudah ibadah. Tapi kok nasib saya itu begini-begini aja. Justru ada orang itu yang jahat, perampok, dia kaya raya. Dia menikmati, dia bisa beli ini, bisa beli itu, ini. Tapi ingat, apakah orang yang kita maksud itu kehidupannya berkah? Itu yang harus kita cari. Jadi, jadilah orang baik dan jadilah orang yang berkah dalam hidup ini. Dengan cara kita harus memahami di mindset kita bahwa Allah menguji kita, cobaan apapun tidak melebihi batas kemampuan kita. Yang kedua,
setiap ujian atau cobaan kepada kita yang merasa baik, ingat kalau kita menyikapi dengan sabar, maka kita akan diberi hadiah yang luar biasa oleh Sang Maha Pencipta kita. Sahabat bahagia, mudah-mudahan sedikit cuplikan ini bisa dipahami dan bisa membuat kita menjadi orang yang lebih baik lagi. Selalu dengan Dr. Edi di motivasi dan inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.